Jemaah sekalian, mari kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas nikmat yang Dia berikan kepada kita subuh ini. Dia bangunkan kembali kita setelah tidur nyenyak. Padahal doa mau tidur itu Allahumma apa doa tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan juga dengan namamu ya Allah aku mati. Artinya orang yang mau tidur selalu bersiap untuk mati. Karena makna daripada amut itu adalah mati. Andai kata orang tidur itu memahami makna dari doa itu, mungkin mata tidak bisa ditidurkan. Tapi karena kadang tidak dimengerti, akhirnya belum lagi kepala sampai ke bantal, itu sudah tertidur. Alhamdulillah kita bangun kembali dalam kondisi baik dan sehat. Mudah-mudahan kesehatan badan ini menjadi berkah bagi kita untuk membawa kebaikan ke di dunia dan juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita akan membahas tentang tanda-tanda diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Itu adalah ayat yang memerintahkan bertaubat. Wahai orang-orang yang beriman, tubuh, taubatlah kamu kepada Allah. Taubatan nasuha. Dalam ayat itu disebut dengan taubat nasuha. Tapi taubat nasuha nanti kita bahas. Artinya Allah memerintahkan semua hamba-hambanya yang beriman untuk bertaubat. Tubu ilallah, taubatlah kepada Allah. Taubat itu artinya kembali. Lawan dari kembali ini yang merajuk. Orang yang mendekat kepada Allah kembali setelah ia jauh, ia disebut dengan istilah taubat. Jauhnya seorang hamba karena berbuat maksiat, umpamanya banyak perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu membuat seorang hamba jauh dari Allah. Maka kalau diperintahkannya bertaubat, maknanya disuruh kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Itu adalah perintah mutlak. Taubat ini ibu bapak sebagai salah satu sebab seorang hamba kelak lepas dari azab. Karena kalau sudah balik, lalu Allah Subhanahu wa taala menerima, maka terlepas dari azab. Mudah-mudahan kita ini kelak tak pernah menyentuh neraka itu. Kurang semangat. Nah, itulah. Namanya tak masuk neraka ini kan perlu disambut dengan meriah. Orang tak dijajah saja begitu semangatnya menembakkan sampah ke atas. Apalagi bebas dari api neraka. Ini adalah sikap yang akan membebaskan manusia dari api neraka. Kalau kita bayangkanlah neraka itu seperti apa, memang belum. Tapi kalau kita dengar ceritanya, oh itu luar biasa. Dalam Al-Quran Allah sebutkan sekilas saja. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Kalau tak salah surah An-Nisa. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka sudah melepuh. Nadijat itu bahasa kitanya masak. Kalau kita membakar ayam, ada masa tertentu di mana ayam ini sudah bisa dicepis. Dalam bahasa Malaysia cepis. Ditarik kulitnya itu lepas. Ini kan namanya masak. Tapi mungkin kalau untuk ayam belum boleh dimakan. Orang yang di neraka sampai seperti itu kulitnya nanti, baddalnahum juludan ghayraha. Maka kami ganti kulit itu dengan kulit yang lain. Apa tujuannya? Liyadhuqul adab, supaya mereka benar-benar merasakan
azab. Jadi memang ibu bapak berganti-ganti itu terus-menerus terjadi tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Hanya Allah nanti yang melepaskan mereka. Tentu tidak bisa kita bayangkan pedihnya. Dan kita juga tidak mau ikut masuk terlibat di dalamnya. Kunci agar kita terlepas itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali segera sebelum waktu kembali itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diharapkan bertaubat agar segera kembali kepada Allah secepat mungkin. Jangan ditunda-tunda. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Taubat itu kata Allah bukan untuk orang yang melakukan banyak dosa. Lalu kemudian ketika sudah ada yang mati, baru mereka berkata, "Ini itu betul aku bertobat sekarang." Bukan untuk orang seperti itu taubatnya. Tapi taubat itu begitu dibuat, taubat balik kepada Allah. Berdosa, balik kepada Allah. Kenapa sedemikian Allah suruh ibu bapak? Manusia ini kan memang seperti itu. Kita ini punya bakat semuanya untuk membakar. Jangankan kita yang hidup di dunia, Nabi Adam itu sudah lama, sudah bermukim di surga. Hidup tak punya beban, hutang tak ada, makan tinggal minta, istri ada walaupun satu. Karena di sana belum ada poligami. Semuanya serba ada. Tapi itu pun dia masih melakukan hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Begitulah sulitnya untuk meninggalkan perkara-perkara yang tercela itu. Kita sering terperangkap di dalamnya. Maka sebagai manusia biasa itu normal. Tapi yang diperintahkan oleh Allah, baliklah kepada Allah. Kembali kepada Allah. Illa alladziina taabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim. Apabila kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab yang disampaikan tadi itu akan dilepaskan dari manusia. Persoalannya adalah kalau kita balik ke rumah setelah merajuk, maka jelas tanda penerimaan orang rumah itu seperti apa. Dibukakannya pintu, disediakannya kopi, dimasakkannya kita siang hari. Betul begitu Pak? Tidak pernah berpikir coba? Itu kan tanda bahwa dia menerima. Tapi tanda terimanya kembali kepada Allah ini apa? Allah tidak jadikan tanda itu pada dia, tapi Allah jadikan tanda terima itu pada hamba itu sendiri. Karena kalau dijadikan tanda terima pada Allah, maka terlanggar aturan tentang ketuhanan. Karena berarti Allah itu menyamai perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia kan transaksinya jelas. Aku terima, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Ya terserah, mau tunai mau hutang boleh dua-duanya. Hutang, umpamanya kalau memang terlalu miskin calon suami, calon menantu kita itu boleh hutang. Tunai, aku terima, langsung dia jawab, aku terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Ada serah, ada pula terima. Begitu pula transaksi dalam muamalah. Pak, berapa ini korek satu? 1.500. Kalau begitu beri saya satu. Diberikan uang. Kita ambil punya kita korek, kita berikan kepadanya uang. Kita terima punya kita, diluruskannya pula punya dia. Ini tanda terima dengan manusia. Tapi kalau tanda terima dengan Allah, tak dia jadikan pada diri Allah, tetapi dijadikannya pada diri hamba itu sendiri. Karena itu kalau kita ingin melihat tanda-tanda taubat itu diterima, jangan tanya kepada Allah, tapi lihatlah hamba itu sendiri. Kalau memiliki hal-hal yang memang diinginkan oleh Allah Ta'ala pada dirinya, tanda bahwa taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, kita sering mendengar haji yang mabrur, sering mendoakan orang supaya dapat haji mabrur.
pergi tetangga kita ramai-ramai kita datang. Ya Allah, berikanlah ia haji yang mabrur. Amin. Pulangkanlah dia kepada kami dan membawa haji yang mabrur. Amin. Pulang dia. Salam kita dengannya. Hajjan mabrura. Mudah-mudahan dapat haji yang mabrur. Apa katanya ketika mau berangkat doakan saya ya supaya dapat haji mabrur? Kita cuma mendoakan amin. Pertanyaannya sekarang apa tanda haji mabrur itu? Apakah membawa syahadat dari sana yang bisa ditempelkan di dinding? Mas Riyadi, haji tahun 2000, status haji mabrur, begitu. Tidak pula mau ternyata rupanya seperti itu. Nah, tanda haji yang mabrur bukan pada Allahnya kalimatnya, tapi pada orangnya sendiri. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu. Begitu pula dengan ibadah dengan taubat, tanda diterimanya taubat bukan pada kalimat Allah, tetapi pada orang yang bertaubat itu sendiri. Kalau begitu tandanya apa? Yang pertama, hati orang yang bertaubat itu lebih tenang. Karena biasanya yang membuat kita resah itu dosa. Menipu, kira-kira resah apa tidak? Resah. Ditipu pemerintah dengan korupsi. Yang harusnya semuanya itu 16 triliun dikorek dipotong 14 miliar. Kira-kira resah tidak? Resah. Makan takut. Bertemu dengan klien takut. Kemana-mana takut. Nampak polisi takut. Jadi kemarin ibu bapak, security perumahan saya itu tiba-tiba mengamuk. Setelah sholat maghrib, dibakarnya tong sampah besar. Saya pikir cuma sampah yang dibakarnya. Rupanya pakaiannya juga dibakarnya. Dompetnya juga dibakarnya. Dan terakhir, motornya mau dibakarnya. Untuk kami berada di situ, saya cegah. Dan akhirnya disiram pakai air, diruqyah dan lain sebagainya. Tak mau dia dibanyak bicara dengan baik. Saya takut Ustaz. Apa yang kamu takuti? Entahlah, ada orang yang meneror saya. Saya banyak dosa. Saya tidak tanya dosanya apa. Coba kata beliau, jangan buka portal itu, saya takut. Kalau ada orang datang nanti, saya bilang saya menghadapinya. Siapa yang mau datang tuh? Tuh dalam mobil itu ada parang besar. Bulat-bulat saja Bapak itu. Tapi dia merasa takut. Katanya dia banyak dosa. Rupanya bawaan dari perbuatan dosa itu adalah resah. Itu dosa kepada pemerintah kita contohkan tadi. Kira-kira kalau dosa kita kepada istri, resah tidak? Umpamanya berselingkuh di luar begitu. Kira-kira resah tidak? Bukan ibu-ibu yang harus menjawab. Bapak-bapak. Resah Pak? Kayaknya kurang meyakinkan ini jawabannya. Saya tidak bisa membayangkan orang yang berselingkuh itu. Nanti dia pegang handphone, dia pegang istri handphone, takut. Kemudian terlambat pulang, takut. Begitu dibuka baju, ada pula rambut sehelai di sana. Kata istri, rambut siapa ini? Kasih, bikin tak enak hati. Lalu kita malah resah. Apapun nanti yang terkait dengan itu, resah bawaannya. Apalagi kalau memang confirm sudah diketahui. Yang kemarin itu siapa? Oh, siapa? Tempat makan tidak ada yang enak, bawaannya uring-uringan, resah karena ada dosa. Itu dosa kepada istri. Dosa kepada jamaah juga begitu. Ada dosa yang kita lakukan terhadap jamaah. Hadir takut. Orang ngumpul-ngumpul takut orang itu ngomongin kita. Nengok saja orang ke kita, rasa-rasanya dia menceritakan kita. Artinya apapun yang dilakukan oleh jamaah itu rasa-rasanya sudah mengarah ke kita.
maka tidak ada yang lebih cepat membuat manusia binasa dalam kesehatan badannya kecuali dosa. Dosa itu yang mempercepat masalah jantung. Dosa itu yang menyebabkan darah tinggi. Dosa itu yang menyebabkan hilang barokah. Dosa itu yang menyebabkan tensi. Dosa itu macam-macam efek daripada dosa ini. Tetapi kalau orang yang sudah bertaubat, apakah dia masih berpikir lagi tentang itu? Dia sudah mengembalikan apa yang sudah diberi. Bapak salah Pak? Iya, saya akui. Saya sudah mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Kalau begitu Bapak dihukum? Ya, saya siap untuk dihukum karena memang sudah salah. Begitu dia mengatakan bahwa dirinya salah dan dia siap untuk merubah diri, inilah taubat itu. Yang dulu kembali lagi kepada baik, beban dosa itu akan lepas dari hatinya. Maka dia tak lagi berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Zakia Derajat. Profesor Zakia Derajat ini ibu bapak, saya tidak tahu jurusannya apa, tapi konsultan agama beliau. Satu ketika ada orang datang ke beliau membawa suaminya yang buta. Buta suaminya itu. Kemudian dilihat oleh Zakia Derajat, kayaknya bukan buta-buta betul begitu. Tak seperti buta lain. Kalau buta yang benar itu kan matanya itu putih. Kalau sudah putih matanya berarti ini sudah confirm tak dapat melihat sama sekali. Ini normal, cuma pandangan matanya hilang. Lalu dalam konsultasi itu ternyata dia merasa bahwa dosanya sangat banyak. Tapi tidak diceritakan di buku itu apa saja. Karena kalau terlalu detail dosanya membongkar aib orang pula. Hanya disebutkannya dosanya banyak. Bertitik tolak dari dosa itulah Profesor Zakia Derajat mencoba untuk terus membawanya berkonsultasi. Akhirnya setelah beberapa kali pertemuan pulih matanya. Ternyata karena perasaannya yang begitu tertekan itu bisa membawa kepada hilangnya pandangan mata. Jangankan yang bersifat hati yang tersimpan, yang zahir saja bisa terganggu gara-gara dosa itu. Apalagi yang bersifat batin. Maka oleh karena itu dampak pertama dari taubat kalau yang diterima oleh Allah, orang yang berdosa itu tenang. Orang yang taubat itu hatinya lebih tenang. Sudah dilepaskan semua beban. Apapun yang orang katakan betul. Orang bilang begini, iya, saya sudah melakukannya. Bapak tercela dong, memang benar tercela. Orang seperti ini, ibu bapak tak punya beban lagi. Perasaannya akan semakin tenang dengan sikapnya itu. Maka nanti perasaan tenangnya ini akan membawanya untuk bersikap banyak dalam kehidupannya. Nanti kita jelaskan pada poin yang seterusnya. Yang kedua, ia akan lebih senang berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang soleh. Tadi kan jelek, sekarang baik. Orang biasanya akan mencari teman berkumpulnya sesuai dengan pribadinya saat itu. Maka karena itu orang yang suka berolahraga, dia lebih sering bertemu dan berkumpul bersama orang-orang yang berolahraga. Nanti pula Bapak Ibu dari sini silahkan berjalan ke depan. Lihatlah sepanjang jalan Soekarno-Hatta itu berbagai macam orang yang berkumpul dengan kelompoknya yang sama, seide dan serasa. Yang goes, yang maraton, yang kebetulan belanja di pasar Areka, ya udah kelompoknya kelompok pasar semua, dia nggak peduli dengan maraton tuh. Pak maraton Pak, nampak dia ada layak di sini ada tegangan, dia nggak akan maraton. Karena dia akan lebih mudah berkumpul dengan orang-orang. Orang akan dipengaruhi oleh teman berkumpulnya. Kita ini kenapa bisa nyaman di sini? Ya karena seide. Nanti setelah kita ini ada berkumpul lagi di pendopo yang super mantap itu. Makan sama-sama. Ya makannya itu biasa-biasa saja sebetulnya, tapi kebersamaannya itu luar biasa.
setiap pagi Ahad. Rasa-rasanya connect sendiri kita dengan kelompok ini. Maka ada orang nanti mengajak kita keluar, Pak, ayo kita keluar hari ini. Nanti terus kami pilih. Siapa penceramahnya? Mas Riyadi. Udah. Orang yang sudah bertaubat itu cenderung berkumpul dengan orang-orang yang bertaubat juga. Orang yang sudah bertaubat cenderung berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka kalau nampak dulu dia jahat, sekarang bertaubat, tapi baliknya ke kumpulan jahat lagi, Anda taubatnya nggak betul. Dan Allah tidak terima. Tapi kalau sudah berubah, maka dia akan, itu tanda bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, saya sering menyebut seorang pemabuk narkoba karena beliau ini unik dan rumit. Uniknya itu apa? Beliau membawa narkoba masuk ke Indonesia itu hitungannya ton. Padahal 1 gram saja narkoba itu bisa membuat berantakan, apalagi kalau ini bawanya ton. Dijual ke orang dewasa, berantakan keluarganya. Dijual ke anak-anak, putus sekolahnya. Dijual kepada suami, bercerai dari istrinya. Dijual kepada anak-anak sekolah yang usia yang sekolah tinggi, hancur-hancuran kehidupannya. Itulah yang dibawa oleh golongan narkoba. Namanya Freddy Budiman. Dan meninggal karena sudah dieksekusi. Lama beliau bergelut di bidang itu, untungnya banyak, akhirnya tertangkap. Kalau sudah tertangkap membawa sekian 500 gram saja, itu mungkin sudah hukuman mati sekarang. 500 gram, nggak usah sekilo, itu hukuman mati. Dia mengimpor ton. Memang benar-benar pesta dengan itu. Dibawanya jutaan bil masuk. Akhirnya tertangkap. Dalam sidang setelah dilihat bukti-bukti keterlibatan bahwa beliau pengedar, pengimpor, juga pengguna, maka dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak. Akhirnya dia naik banding. Ternyata di banding pun dia gagal, dihukum mati dengan cara ditembak. Dah selesai. Ada lagi kecuali waktu untuk menunggu hukuman mati. Setengah orang mungkin ketika dia sudah merasa begitu, ya sudah, biarkan saja datang waktunya. Tapi Freddy Budiman menunduk dan merenung dia lama. Kalau saya akan mati juga, maka waktu tersisa inilah yang bisa saya gunakan untuk memperbaiki diri. Akhirnya ditanggalkannya pakaian-pakaian narkoba itu, dibuangnya semua lambang-lambang. Kalau dulu gondrong, cukur habis. Tak mau dia lagi balik, karena waktu semakin sempit. Kematian sudah nampak di depan mata. Akhirnya mulai dia sujud kepada Allah. Malam dia bangun dan berdoa. Air mata mengalir terus-menerus. Yang dulu tidak pernah menyebut kalimat Allahu Akbar, dia lihat Al-Quran terletak yang bilnya. Dia berusaha untuk mencoba membacanya. Belajar, dan katanya dia mencoba untuk berhafalnya. Berarti dia pernah mungkin membacanya. Hanya setelah dewasa mungkin terjebak oleh perdagangan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau merasa sudah sangat senang. Tak mau lagi beliau berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan mengantarkan beliau kembali kepada narkoba. Akhirnya dia bunuh diri dan eksekusi mati pun datang. Malam-malam beliau dibawa, ditutup matanya. Kata beliau, jangan tutup mata saya. Kalau saya ditutup mata saya, seperti biasa berarti saya ingin melihat orang menembak saya. Begitu pula berani. Tidak ditutup matanya. Kata tim dokter yang mengeksekusinya, lain perasaan mereka karena ini jarang-jarang terjadi. Orang biasanya kalau mau dieksekusi mati, itu ditutup matanya dan diberikan tanda, dibulatkan supaya nampak ini sasaran tembaknya pas posisi jantung. Dia tidak mau matanya ditutup. Kemudian dia bilang lagi, tembak saya setelah saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena itu wasiatnya, maka dilaksanakan.
Begitu beliau sudah terikat, beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya beliau pun meninggal dunia. Ya walaupun ini catatannya ada yang hitam ibu bapak, tentu lebih baik putih, tapi akhirnya itu yang mungkin boleh kita jadikan sebagai pembelajaran. Ternyata baik akan mengumpulkan kita dengan orang-orang baik. Oleh karena itu kita berharap seperti apa kita berkumpul subuh ini di masjid ini, mudah-mudahan begini juga kita telah berkumpul di sini. Amin. Ini semakin lama mikrofonnya semakin kecil saya rasa. Apakah memang baterainya berkurang? Atau suara saya yang boleh mengecil? Betul mengecil Pak? Iya ya, tapi tak apalah. Masih terdengar kan? Masih terdengar. Karena itu berkumpul-kumpullah selalu. Sebab almar'u ala dini khalili. Seorang itu akan sangat tergantung dengan agama saudara-saudara temannya. Maka kalau dia berteman dengan orang baik, pasti dia baik. Kalau dia berteman dengan orang soleh, soleh. Jika dia berada dalam majelis soleh, maka dia adalah orang soleh. Orang jelek-jelek gak mau masuk sini Bapak Ibu. Mau orang narkoba masuk masjid nih? Gak mau. Mau pencuri motor masuk masjid? Gak mau. Kalau pencuri kota infak? Mau. Mau. Jadi yang duduk di dalam ini siapa? Orang-orang yang punya perasaan yang sama. Orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, maka sama-sama mereka mendekat kepada Allah. Karena itu yakinlah bahwa seperti apa kita di sini, insya Allah kita juga akan bersama di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya pernah menceritakan bagaimana mertua saya menemani saya sampai ke Rasul. Tanda bahwa orang akan menilai kita sesuai dengan tempat duduk kita. Sampai saya di Rasul, dapat undangan waktu itu dari PBNU cabang Rasul untuk memberikan tausiah dalam rangka Arlah. Karena agak jauh, saya bawa mertua. Mertua saya polisi kawannya Pak Berada. Saya ingin beliau sama Pak Ramli. Mereka bertiga. Karena beliau sudah tak lagi bekerja, banyak waktunya di rumah, saya ajak Pak, kita ke Rasul saja. Ya. Dia paham juga. Kalau pergi ceramah, gak mau dia pakai baju-baju yang bertulisan polisi, walaupun mantan. Di dalam dia pakai, tapi di luar pakai baju batik, pakai bulan soko. Namanya juga menemankan Ustaz pergi ceramah. Cuma sayangnya beliau tidak pandai nyetir. Otomatis dia harus jadi penumpang. Gak mungkin saya letakkan di belakang. Itu namanya menantu yang kurang wajar itu. Akhirnya saya letakkan di samping terus. Tugasnya untuk mengingatkan saya, lobang, lawan, jangan motor. Makanya itulah lebih mantap daripada GPS Google. Sampai di tempat acara, saya sudah agak lambat karena berangkat pagi. Mereka menjelang siang acaranya. Orang-orang sudah nunggu rupanya di jalan. Begitu saya sampai, saya suruh bapak mertua saya keluar. Pak, keluar dulu Pak, biar saya cari parkir. Keluar dia. Melihat beliau keluar itu, langsung disongsong aku yang memang dari tadi menunggu dan disalaminya. Selamat datang Ustaz, dicium-ciumnya tangannya. Selamat datang. Dipeluk-peluk mertua saya. Saya heran juga, dia tak pulang ngomong sama sekali bahwa ini bukan dia Ustaznya. Dinikmatinya saya pelukan-pelukan atu-atu tuh. Sudah selesai saya parkir, saya turun karena saya bawa sopan. Baru dia ngomong, Ustaznya bukan saya katanya tadi. Baru jemaahnya menuju saya. Rupanya dia dipikir Ustaz karena satu mobil dengan Ustaz. Rupanya benar kata Nabi itu, seorang itu dilihat dari tempat duduk. Kalau dia duduk bersama Ustaz, maka kemungkinan dia juga Ustaz. Kalau dia duduk bersama orang soleh, pastinya dia soleh. Kalau dia duduk bersama orang-orang jahat, pasti dia juga orang jahat. Bahkan tak salah ini disebut Nabi itu. Karena itu jangan pernah bosan
meramaikan masjid ini dengan berbagai macam aktivitas. Walaupun kadang-kadang terasa agak berat, dapatlah juga ngantuk cari posisi yang paling pas. Ini fungsi tiang banyak ini sebetulnya bisa dimanfaatkan. Satu tiang itu kuotanya 4 orang. Boleh digunakan untuk bersandar tadi. Pakailah tiang itu, tidak ada masalah. Yang nggak kebagian tiang, dinding masih bisa. Itu sudah cukup itu yang di sebelah kiri. Ya nggak apa-apa, duduk saja di situ seperti apa maunya. Santaikan diri. Kalau terasa agak-agak sakit sedikit, buka kacanya. Regaku. Nggak apa-apa, biarkan saja. Daripada bapak duduk-duduk nanti di tempat-tempat lain, nggak ada nilainya. Nggak akan hadir apa-apa berkah yang ada di situ ke kita. Tapi kalau kita duduk di sini, insya Allah berkah ada, pahala ada, lontong ada. Lontong apa pagi ini? Lontong becak. Kemudian yang ketiga, orang yang diterima taubatnya itu lebih menyibukkan diri dengan ibadah. Biasanya dia ingin mengejar ketertinggalan. Sadar bahwa dulu lalai, maka sekarang diburu semua. Karena itu kita dengar Rabi'ah Adawiyah itu sampai rakaatnya sangat banyak, sholatnya pada malam hari. Karena dulu dia nggak sholat. Ketika sedang masih dalam muda-muda, dikagumi, figurnya betul-betul dicari, lupa daratan. Dia seolah-olah akan hidup selamanya. Tapi ternyata pintu taubat itu terbuka, mulailah dia merubah diri. Lebih banyak dia berinteraksi dengan buah tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Lebih banyak dia sholat dan duduknya di tempat sujud, di tempat ibadah, daripada duduk di tempat yang lain. Dia sibuk untuk melaksanakan ibadah. Saya nengok filmnya sedih juga. Menangis beliau di tepi pintu, dia nengok ke atas, memandang bulan dan berharap agar Allah mengampuninya. Ya Allah, ampuni saya. Malam-malam orang sudah tidur semuanya. Akhirnya ia menjadi problem di daerah itu. Karena ternyata setelah dia taubat, banyak pula orang yang kepengen menikahinya. Gak mau dia. Dia lebih ingin memperbaiki diri. Karena saatnya ini memperbaiki diri. Akhirnya dia pindah ke gua. Di gua itu dia lagi-lagi beribadah, berzikir, dan terus menangis sampai buta matanya. Karena menangis. Itu adalah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah taubat yang diterima, pasti sibuk di ibadah. Mengalahkan kesibukannya untuk melakukan perkara-perkara yang lain. Yang keempat, ia lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sudah merasa berdosa, tak ada nikmat yang lebih besar daripada dapat kesempatan untuk bertobat. Bayangkan saja orang-orang yang mendapat remisi dari penjara, rasa-rasanya tak akan pernah bebas lagi. Tiba-tiba ada gerasi dari presiden, si fulan dibebaskan. Kemarin ada yang di penjara, Bang Ferdi Sambo, nggak jadi. Kalau kepala nih lebih susah. Nggak jadi Pak. Kok dia nggak bilang-bilang sama saya? Kemarin itu sudah dipastikan dihukum mati. Belakangan kabarnya dibatalkan. Kira-kira bisa nggak diucapkan Ferdi Sambo seperti apa rasa syukurnya? Begitu dibatalkan. Oh, tak terbayang itu. Nikmat anak tak terasa, nikmat harta benda tak terasa. Oh, bisnis begitu banyak, nggak ada nilainya. Andai kata negara meminta, jadi kau sudah dihukum mati karena kau membunuh orang secara berencana, tapi bisa bebas. Dengan catatan seluruh hartamu itu engkau serahkan ke negara. Kira-kira dia mau nggak menyerahkannya? Akan diserahkan. Artinya dulu begitu besar rasanya nilai harta itu akan sangat kecil ketika dapat kesempatan bebas. Bagi orang yang berdosa, mendapat kesempatan untuk bertaubat itu tak ada yang lebih besar daripada itu. Karena kalau tidak punya kesempatan ibu bapak,
Di dunia akan binasa, di akhirat juga akan binasa. Tengok tuh umat Nabi Lut yang tak punya kesempatan untuk bertobat, hancur lebur mereka semua. Allah hujani mereka dengan batu yang mengandung api. Akhirnya binasa semua, tak punya kesempatan bertobat. Yang tua mati, anak-anak mati, wanita mati. Karena memang mereka melakukan perkara yang luar biasa. Cinta laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kalau sekarang disebut dengan LGBT. LGBT itu saya tidak tahu panjangannya apa. Yang penting warna-warni lah kelihatannya itu. LGBT. Terjadi di Indonesia kemarin katanya di Palu itu juga LGBT. Tanah yang keras tiba-tiba berubah menjadi lembut bergoyang macam bubur. Dari mana datangnya air yang tadinya tidak ada di bawah itu kok bisa ada? Hingga aspal yang biasanya dilalui oleh mobil anjlok ke bawah, betul-betul seperti bubur. Bahkan ada yang pergi ke kedai membeli galon, pulang dia ke rumah, dia sudah kehilangan rumahnya. Cuma terdengar anaknya manggil, tolong kami, mana rumah saya? Rupanya dia berdiri di atap rumahnya. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Andai kata semua orang itu ditanya, mau kalian berubah? Maka ini dikembalikan seperti semula. Mereka akan mengatakan, beri kami kesempatan. Jangan dihukum kami secara tiba-tiba. Tapi sudah terjadi. Allah sudah menghukumnya. Yang baik, yang buruk kena, yang baik pun juga ikut kena. Karena dibiarkan saja itu bergulir tanpa ada teguran dan usaha untuk merubahnya. Nah, kalau ini juga terjadi secara masif di seluruh Indonesia, ambruk nanti Indonesia. Yakinlah itu. Ambruk. Saya dapat video, ibu bapak, saya dengar videonya. Ada memang orang yang berpikir, dan itu kan hak asasi manusia. Untung di depannya itu Kiai Khalil Nafis, bahagian fatwa dakwah fatwa MUI pusat. Itu kan hak asasi manusia, maka perlu kita hargai. Coba tanya ke dia, kamu mau anak kamu yang perempuan suka dengan perempuan? Pasti jawabannya tidak. Kamu mau suamimu menyeleweng tapi laki-laki selewengannya? Mau? Pasti jawabannya tidak. Anakmu yang laki-laki suka dengan laki-laki? Mau? Tidak. Kamu kenapa bisa berkata seperti itu? Inilah penyakit yang sedang ada sekarang ini. Dan penyakit itu diperkenalkan oleh negara Eropa, bangsa Eropa secara gencar. Jadi kalau kita berpikir Eropa itu akan terus maju, jangan bayangkan ibu bapak begitu. Sekarang mereka mundur kembali. Mundurnya bukan dari pembangunan. Pembangunan tetap tinggi, senjata canggih-canggih, tapi orang mulai tak berbaju. Mereka menari, itu memang benar-benar telanjang. Dulu kabarnya itu diletakkan di dalam kaca, kemudian ditonton rame-rame. Sekarang tidak, di depan panggung, masyarakat bisa melihatnya dengan bebas. Itu modelnya sekarang. Jadi semua yang mengarah kepada sifat kebinatangan itu dikembangkan oleh masyarakat Eropa. Lama-lama memang mereka wajahnya manusia, gayanya manusia, bangunannya bangunan manusia, tapi sifatnya binatang. Itu sudah mereka bawa sampai hari ini. Dan itu dianggap sebagai sebuah kemajuan. Karena itu kita bersyukur menjadi orang Islam yang memelihara kita dari apa yang kita takutkan, yang memelihara kita dari apa yang akan membinasakan. Inilah yang disebut dengan taubat. Kembali kepada taubat tadi, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, kalau ada orang berkata, LGBT itu memang kenapa sih? Kalau dibiarkan akan lebih berbahaya daripada zina. Bayangkan istri itu sekuat suami. Ini logikanya saja. Istri sekuat suami, dia suka kepada laki-laki. Laki-laki ini sekuat dia.
Sempat kalau dia menikah berselingkuh lagi dengan yang lain, apa yang terjadi? Selesai semuanya. Pembunuhan akan terjadi di mana-mana, penyakit akan terjadi di mana-mana. Waduh, itu luar biasa. Tapi kalau perempuan istrinya ditempelengnya, masa tidak cuma menangis, dia nggak melawan, hanya menangis saja. Menangis, pisau belum diambilnya, tapi coba laki-laki ditempeleng, mau? Nah, selesai. Ditempeleng, rontok gigi setelah itu. Nanti diam-diam disembelihnya. Mereka tidak membayangkan masalah itu. Sedangkan sejarah itu sudah banyak sekali bercerita tentang keburukan-keburukan yang mereka bawa. Alhamdulillah tak perlu lagi gedungnya dari tinggi. Kalau semuanya harus telah 6 bulan, begitu modelnya sekarang di masyarakat Eropa. Yang keempat, tanda orang taubat yang diterima oleh Allah. 4 5 Pak. Boleh kan apa namanya? Jangan banyak dosa juga makanya tidak. Yang kelima, akhlaknya semakin baik. Tadi kita sebut haji mabrur. Haji mabrur itu haji yang membuat orang haji itu semakin baik. Jadi bukan haji mabrur itu dihitung dari berapa kali mencium hajar aswad, dari berapa kali sholat di makam Ibrahim. Bukan itu ukurannya. Tapi seberapa fungsi dari haji itu yang kita lakukan memperbaiki pribadi. Kalau sebelum pergi haji sombong, tahu sombong, lalu kemudian pulang haji tawadu. Sebelum pergi haji pelit, setelah pulang haji dermawan. Sebelum pergi haji kasar orangnya, setelah pergi haji lembut. Sebelum pergi haji jarang tersenyum. Pulang dari haji senyum sepanjang jalan. Itu tanda hajinya mabrur itu. Jadi saja tengok sajalah. Mana haji-haji yang rajin tersenyum itu haji yang mabrur. Apalagi kalau senyumnya sepanjang jalan. Dilihatnya parit senyum, menghadap tembok dekat senyum, itu tanda hajinya mabrur. Jadi jangan katakan haji mabrur itu dihitung dari apa yang kita buat di sana, tidak. Tapi buahnya yang kita bawa kemana. Itu logikanya memang bisa kita buat. Pendidikan itu dikatakan berhasil bukan saat dididik, tetapi setelah selesai pendidikan. Ini tentaranya bagus, pendidikannya bagus, ini pendidikan tentara. Kapan bisa kita melihat? Bukan ketika dia push up itu mengangkat senjata, bukan. Coba letakkan di medan perang. Kalau dia memang bagus mengalahkan musuh, berarti memang pendidikannya baik. Tapi kalau tidak, tak ada baik. Korea Selatan itu hebat tentara, luar biasa. Tapi mendengar lagu menangis dia, mendengar lagu yang kelompok itu menangis air matanya. Dalam hati saya, kalau tentara begini menangis, bagaimana berada di medan perang? Tentara kita bukan menangis, emosian aja bawaannya, marah ya. Ini marah. Mereka menangis tentaranya. Ini kalau sudah letakkan di medan perang kacau ini, bisa menangis kemana-mana. Nah artinya ibu bapak, kemantapan pendidikan itu biasanya dilihat setelah keluar dari lembaga pendidikan. Kemantapan amal ibadah dilihat setelah melakukan amal ibadah. Begitu pula kemantapan taubat itu dilihat setelah taubat. Kalau orangnya semakin baik, perangainya semakin terpuji, maka tanda taubatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki kesempatan terbaik untuk melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Andai kata kita punya dosa, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan Allah terima taubat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada 9 sebenarnya, tapi saya hanya sampaikan 5, cukuplah 5 itu. Sisanya nanti kita kirimkan melalui WhatsApp.
supaya ada pula kesempatan membaca mushaf kita. Ibu bapak yang dirahmati, karena di belakang sudah diangkat-angkat bulan yang berisi lontong kita pagi ini, maka berarti itu sudah hampir sampai time untuk sarapan pagi. Tapi saya mohon maaf tak dapat sarapan pagi bersama karena tadi instruksi dari Menteri Dalam Negeri agar cepat kembali ke tanah air. Jangan berlama-lama sebab akan mendampingi Menteri Pertanian untuk melihat cabai yang dijual di pasar. Rencananya begitu, dan saya